Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Wahyuningsi, NIM 1901463 dari kelas 3B PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video mengenai implementasi pendidikan inklusif. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu implementasi pendidikan inklusif? Kalau belum tahu, silakan disimak ya videonya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang implementasi pendidikan inklusif. Implementasi pendidikan inklusif merupakan pendidikan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah umum atau sekolah reguler. Diyakini bahwa sistem pendidikan inklusif merupakan salah satu alternatif solusi bagi penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun, sayangnya sistem ini belum dikenal secara baik oleh masyarakat Indonesia. Untuk mensosialisasikan sistem pendidikan inklusif kepada masyarakat diperlukan upaya yang lebih serius. Mengimplementasikan pendidikan inklusif menjadi sangat penting untuk membangun atmosfer pendidikan inklusif sangat diperlukan dan memerlukan suatu rentangan yang luas dari hubungan antara anggota masyarakat. Dengan kata lain, atmosfer pendidikan inklusif tidak dapat terbentuk tanpa dukungan berbagai pihak termasuk partisipasi masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sebenarnya telah ada ketika para pendahulu kita menanamkan falsafah kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memahami benar arti perbedaan dan keberagaman yang telah terjadi di masyarakat. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Secara mendalam memiliki makna bahwa di Indonesia walaupun terdapat banyak suku, ras, agama, kesenian, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan, satu bangsa, satu tanah air. Negara ini dipersatukan oleh bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, dan lain-lain. Pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif ada dua, yaitu yang pertama, pemahaman masyarakat terhadap sistem pendidikan inklusif.
Yang kedua ada implikasi sosial yang terjadi di masyarakat. 1. Pemahaman masyarakat terhadap sistem pendidikan inklusif. Pemahaman tentang menyatukan atau memadukan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak lainnya merupakan hal yang umum dipahami oleh guru-guru di sekolah, termasuk guru-guru di sekolah inklusif. Pada tahun 1990-an, digulirkan sekolah terpadu atau integrasi. Sekolah terpadu adalah sekolah yang membantu pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat belajar secara optimal dengan teman sebayanya di sekolah umum, khususnya siswa yang memiliki kelemahan dalam penglihatan atau tunanetra dan siswa yang memiliki keterbatasan dan hambatan fisik atau tunadaksa yang memiliki kecerdasan relatif sama dengan anak-anak seusianya. Dengan demikian, sekolah terpadu pada waktu itu diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua ada implikasi sosial yang terjadi di masyarakat. Pendidikan inklusif muncul sebagai tawaran baru bagi dunia pendidikan, khususnya di tanah air untuk membantu mempercepat penuntasan wajib pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, sistem pendidikan inklusif dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Munculnya pro dan kontra dalam penyelenggaraan pendidikan menjadikan isu penyelenggaraan secara tidak langsung membuat proses sosialisasi menjadi lebih cepat. Ada 4 implikasi sosial yang timbul antara lain 1. Kekhawatiran guru SLB yang akan kehilangan pekerjaan. Kedua, ada kekhawatiran sekolah umum menjadi sekolah SLB. Yang ketiga, ada kekhawatiran guru sekolah reguler untuk melayani anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, ada kecenderungan sekolah swasta menerima anak berkebutuhan khusus demi mendapatkan dana BOS lebih tinggi. Selanjutnya ada hambatan penyelenggaraan. Implementasi pendidikan inklusif di sekolah masih banyak menghadapi kendala, misalnya belum atau kurang tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk melayani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hambatan penyelenggaraan ada 5, yaitu yang pertama ada hambatan kelembagaan, kedua ada hambatan budaya, ketiga ada ketidaksiapan pendidik, keempat ada hambatan kurikulum, dan yang kelima ada hambatan pendanaan. 1. Hambatan kelembagaan. Sekolah inklusif adalah sekolah umum. Oleh karena itu, mestinya pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota. Namun, karena di sekolah inklusif terdapat anak berkebutuhan khusus, maka pembinaan yang paling kompeten adalah dengan menggandeng para pendidik dari SLB. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, para pendidik SLB menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi. Solusi alternatif terbaik adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten secara bersama-sama membina sekolah inklusif di wilayah garapannya. Pemerintah kabupaten atau kota bisa jadi sebagai pembina karir guru-guru dan pengembang manajemen persekolahan. Sedangkan pemerintah provinsi berperan sebagai pembina dan pengembang kompetensi guru dan tenaga pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 2. Hambatan budaya. Kendala lain datang dari masyarakat awam yang tidak memiliki pengetahuan tentang pendidikan inklusif. Kondisi masyarakat seperti ini menimbulkan keengganan memasukkan anak mereka ke sekolah tersebut. Di lain pihak, banyak orang tua yang masih malu dan rendah diri memiliki anak berkebutuhan khusus. Mantan Direktur Jenderal Mandikdasmen, Bapak Suyanto mengatakan, masyarakat kita merasa malu kalau punya anak cacat, sehingga mereka menyembunyikan anaknya. Selain itu, orang tua yang lain juga tidak mau bila anaknya bersekolah bersama anak cacat.
Padahal secara yuridis kita sudah menjamin hak pendidikan mereka melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga ada ketidaksiapan pendidik. Mendidik anak berkebutuhan khusus memerlukan keterampilan khusus. Namun, sebagai besar sekolah inklusif tidak memiliki guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus. Pendidikan di sekolah inklusif adalah guru-guru sekolah umum berlatar belakang D2 PGSD atau S1 jurusan mata pelajaran atau bukan pendidikan khusus. Pada tahun 2003 merupakan awal sosialisasi sekolah inklusi. Pemerintah menyediakan GPK dengan mendatangkannya dari SLB terdekat ke sekolah inklusi yang ditunjuk. Pada saat itu, pemerintah menyediakan dana yang digunakan untuk mengganti biaya transportasi GPK dari SLB ke sekolah inklusif. Sayangnya program ini hanya berjalan kurang dari 1 tahun, berikutnya program ini sudah tidak ada. Yang keempat ada hambatan kurikulum. Terdapat 8 standar nasional yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan atau BNSP, antara lain yaitu standar isi, standar pengelolaan, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pembiayaan, standar evaluasi, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana. Pemahaman terhadap standar dan aspek-aspek manajerial di sekolah inklusif menjadi masalah tersendiri. Guru-guru di sekolah inklusif belum sepenuhnya memahami rancangan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga yang terjadi rancangan program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus disamakan dengan rancangan program pembelajaran bagi peserta didik lainnya. Setelah terbit Permendiknas nomor 27 tahun 2009, masalah ini dapat dipecahkan ketika hasil belajar anak berkebutuhan khusus tidak diikutsertakan dalam proses penilaian pendidikan yang dilakukan secara nasional. Dan yang kelima ada hambatan pendanaan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan biaya yang lebih besar dibanding dengan sekolah umum lainnya. Hal ini terkait dengan diperlukannya beberapa sarana dan prasarana dan biaya operasional tambahan lainnya. Misalnya alat bantu belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Pada masa rekrutmen peserta didik anak berkebutuhan khusus yang mendaftar diwajibkan untuk melalui proses identifikasi dan asesmen. Pelaksanaan asesmen ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan dan kekhususan setiap anak. Sekolah yang tidak memiliki alat dan tenaga untuk melakukan identifikasi dan mengakses anak berkebutuhan khusus ini tentu memerlukan biaya tambahan. Biaya ini diperlukan untuk membayar jasa seseorang yang mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk melakukan identifikasi dan asesmen. Biaya tambahan juga diperlukan pada saat proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Pada proses pembelajaran diperlukan bahan-bahan dan berbagai media dalam pembelajaran khususnya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga video tersebut bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.